105,1 Mugarur Radio, kreatif, inovatif, dan pastinya sangat inspiratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mugarur lover semuanya. Sedang apapun Anda, ya, dimanapun Anda sekarang sedang berada, jumpa lagi sama Pak Nur yang sudah ditemani sama seorang gadis yang sangat cantik, ya. Karena yang namanya gadis itu kan harus cantik nanti, ya. Iya bener Pak, yang namanya seorang gadis itu pastinya cantik Pak. Soalnya kan kalau misalkan gadis itu cantik, nah kalau laki-laki baru Pak yang ganteng gitu. Iya, kayak Pak Nur ini kan ganteng sih nanti, ya. Siap, iya Pak, iyain aja Pak. Nah, kali ini kita siaran ini tanpa tema, Nat. Tanpa Iya, tema, ya. bener. Kita ini akan Spontan. ngobrol-ngobrol aja, spontanitas saja, karena ini tadi Pak Nur memberitahu Nadifa ini kan juga agak telat itu, jam Iya, 6 lebih jam ya. 6 lebih. Iya, jam 6 lebih berapa gitu Pak Nur itu baru WA saya, terus habis itu saya langsung di situ langsung buru-buru biar cepet-cepet nyampe gitu. Nah, ini yang luar biasanya, ya. Jadi siaran tanpa tema, ngobras tanpa tema, begitu kan, Nat? Iya, bener Pak. Ngobrasnya tanpa tema, tapi nanti pastinya tetap jalan langsung ya Pak ya, jalan terus. Iya, sampai akhirnya nanti kita itu di akhir-akhirnya itu nemu tema. Iya, akhir-akhirnya baru nemu tema, tapi pas waktu jalan ini masih bingung temanya sebenarnya apa. Iya. Gini, Nat, kalau seandainya kamu ini diajak siaran sama Pak Nur, ya, dan ini Iya. kan tanpa tema, ya. Iya. Nah, ini kan tentunya itu kan kalau kita berhasil siaran sampai setengah jam, ya, atau 25 menit lah, itu kan kamu tampak pinter, Nat. Iya. Nah, jadi sebenarnya nggak usah Pak Nur yang harus tampak pinter, kamu Iya, yang harus tampak pinter. bener. Bener nggak sih, Nat? Kalau menurut saya itu benar ya Pak ya, karena kan kalau misalkan guru itu kan pasti punya murid. Nah sedangkan kalau misalkan muridnya itu dia itu bisa menonjol, nanti pasti dia nggak sengaja ngangkat nama gurunya itu juga gitu. Pasti kan kayak orang-orang itu kan sering tanya ya Pak ya, ini mana gurunya kok bisa gini gitu kan. Nah dengan pertanyaan seperti itu nama Pak Nur nggak sengaja itu kesebut dan terangkat juga Pak. Jadi Pak Nur ini kasihan karena Pak Nur ini kan biasanya kan bermain di belakang layar, Nat, ya. Nah itu, jadi kalau kalian tampak pinter, Nat, Iya. ini kok iso ya, kok iso ngini ya, kok iso ngini ya. Ini sebenarnya Pak Nur ini sedang apa namanya, sedang membangun sebuah citra gitu, ya. Iya. Oh ternyata biar gurunya itu tampak pinter. Jadi gurunya ini tampak pinter kalau murid-muridnya pinter, begitu kan? Betul Pak. Tapi ini ya Pak ya, setiap guru itu punya pemikirannya sendiri-sendiri dan berbeda-beda. Nah kalau Pak Nur kan suka kalau misalkan anaknya itu lebih pinter. Tapi kalau misalkan ada beberapa guru juga yang menunjukkan bahwa dirinya itu bisa gitu Pak. Oh iya. Kalau Pak Nur kan main di belakang ya Pak ya. Iya. Iya, tapi kalau menurutmu, Nat, kalau menurutmu Pak Nur ini gimana sih cara menyiksanya itu loh? Kamu kan terasa tersiksa katanya, ya. Iya. Anak-anak presenter itu kan katanya merasa disiksa sama Pak Nur, ya. Gimana sih sebenarnya sih? Jadi ya Pak ya, awal-awal banget itu Pak Nur itu yang pertama itu suka tiba-tiba WA. Nat, bisa ini nggak Nat gitu. Terus habis itu yang kedua itu suka tiba-tiba ngasih TVO, text voice over. Terus habis itu kalau misalkan nggak ngerjain TVO-nya itu Pak, itu kayak ada yang mengganjal gitu loh. Soalnya kan itu juga termasuk salah satu latihan kita ya Pak ya di dalam extra presenter itu. Terus kemudian yang ketiga itu Pak Nur itu suka tiba-tiba nelpon Pak. Iya, jadi kayak waktu kita main HP, anak-anak presenter mungkin main HP gitu ya Pak ya, tiba-tiba ada panggilan dari Pak Nur itu kayak ngapain gitu Pak. Ini pasti datang siksaan lagi gitu. Iya, pasti kayak feelingnya, oh pasti ini ada tugas ini. Terus habis itu Pak Nur itu sukanya itu ndadak Pak, kayak ngabarin apapun itu ndadak. Tiba-tiba itu kayak ada presentasi Nat gitu. Jadi itu yang membuat jump scare-nya Pak. Oh. Itu. Apa namanya, Nat? Jump scare. Jump scare. Jump Ya. scare itu apa? Jadi kayak ini loh Pak, kejutan gitu loh Pak. Oh iya. Jadi gini loh, Nat, kadang-kadang Pak Nur ini kan nggak ada ide kan, ya. Tiba-tiba itu pengen tapi belum ada ide. Ya. Misalnya begini, Pak Nur kok kepengen ketemu sama Nadifa ya gitu loh, ya. Tapi ketemunya itu untuk apa kan begitu kan? Ya. Belum ada ide. Belum ada ide. Nah seperti kita siang ini kan belum ada ide juga kan, Betul. gitu kan. Iya. Tetapi itulah yang membuat kita ini natural, Nat. Kesannya itu nggak dibuat-buat kan, ya. Iya. Nah kita ini mengalir apa adanya, kemudian improve. Dan Pak Nur sangat seneng, Nat, kalau misalnya kita siaran seperti ini, kamu yang banyak ngomong.
Iya benar, soalnya itu juga salah satu latihan saya ya Pak ya dalam mengimprove. Apalagi kan kalau misalkan nanti ada kayak lomba-lomba podcast gitu, itu jadi saya tahu oh ternyata improvisasi yang baik itu yang seperti ini gitu. Oh ternyata nanti kalau misalkan kita itu bisa improve itu nanti berdampak baik gitu loh Pak. Jadi kayak sambil latihan juga gitu. Oke, dan tadi malam ini Pak Nur ini ngupload videomu, videomu, videonya Amoy, kemudian videonya yang lain itu ke TikTok. Karena Pak Nur itu merasa kok ini TikTok ini kok semakin semakin progresnya itu semakin bagus gitu ya. Yang melihat itu sudah ribuan, kemudian yang komen itu sudah ratusan ribu. Ini bukan puluhan ribu lagi tuh, tapi ratusan ribu gitu loh. Dan ternyata video-videomu itu sudah banyak gitu loh Nat. Dan ini Pak Nur itu merasa seneng begitu loh. Nah, ketika kamu di telepon Pak Nur atau di WA Pak Nur itu apa sih yang terbersit dalam pikiranmu itu apa sih Nat? Yang terbesit dalam pikiran saya itu ya Pak ya, jangankan di WA Pak Nur Pak, kadang-kadang itu saya tuh pernah kan online gitu. Nah Pak Nur itu tiba-tiba itu typing gitu Pak. Iya, jadi kayak aduh masih ada apa ini, ada tugas gitu. Tapi awalnya itu seperti itu, tapi ternyata setelah dipikir-pikir lagi itu semua itu yang bisa bikin saya itu jadi bisa Pak. Iya, jadi seperti ini ya. Jadi kayak gini gitu. Nat, kamu dulu itu gimana sih Nat? Masuk presenter itu apakah sudah bisa? Atau gimana sih sebenarnya sih? Awal mula pas masuk presenter waktu kelas 7 ya Pak ya. Nah itu saya tuh awalnya bukan keinginan saya sendiri, tapi dulu itu disuruh sama mama. Jadi kayak mama itu menyarankan, kamu loh ini apa namanya, kayak penting banget ini kalau misalkan kamu masuk sini, jadi kayak gak apa-apa dicoba aja gitu. Awalnya kan saya kira oh paling kayak ekstra biasa gitu ya Pak ya, yang aktifnya cuma di hari Sabtu gitu. Nah ternyata pas masuk presenter itu saya tuh gak mikir Pak kalau misalkan sampai kayak di telepon di WA gitu, tapi itu saya seneng Pak. Waktu itu kayak masih seneng-senengnya gitu loh, karena kan masih semangat buat latihan. Tapi lama-kelamaan itu udah mulai ada rasa capek Pak. ternyata dibalik ini loh, dibalik keceriaannya anak presenter gitu kan, termasuk kamu, termasuk Malva, termasuk Madana, itu kan kalau di dalam video ini kan memang semangat mereka itu ya. Memang ceria. Tetapi di balik itu memang ada rasa jenuh nanti ya. Iya, jadi kayak mikirnya aduh capek ya, jenuh juga. Jadi kayak dulu itu sempat terbesit kalau pengen keluar dari ekstra ini. Tapi ya kalau misalkan dihitung-hitung lagi nantinya itu bakalan eman gitu loh Pak. Soalnya kan kita udah terlanjur masuk ke ekstra presenter, terus habis itu kita masuk ke ekstra lain dan ngulang dari awal di ekstra itu. Jadi kayak itu nggak enak Pak. Jadi ya udahlah dilanjutin aja gitu. Jadi kayak nikmati progresnya. Iya, dan ketika kamu ikut ekskul presenter ini kan juga ada momen-momen yang membuat kamu itu oh iya ya, ternyata saya itu kok sudah sampai sini gitu loh ya. Kan gini Nat, tidak ada langkah ke 1000 tanpa ada langkah pertama. Dan mungkin kamu itu sudah melihatnya itu ini bukan langkah pertama, ini mungkin sudah langkah ke 10 gitu loh, atau langkah ke 11 gitu loh. Nah pada langkah yang seperti itu Nat, kamu tuh merasa gimana sih Nat? Misalnya kamu ada momen jadi MC nggak sih? Iya pernah. MC wisuda nggak sih? Kelas 7 itu loh ya? Iya kelas 7. Kamu merasa gimana sih Nat? Kok sampai titik ini gitu loh? Waktu saya ditunjuk jadi MC sama Pak Nur wisuda itu kemarin ya Pak ya, itu yang pertama itu saya tuh kayak seneng Pak. Awalnya tuh seneng, wah ternyata progresnya tuh baik juga ya dibandingkan kayak teman-teman yang lain gitu ya. Terus di situ juga saya itu juga masih bingung Pak. Masih bingungnya itu kenapa? Loh kok aku udah ditunjuk gitu kan, kelas 8 kan juga ada gitu. Waktu itu kan zaman-zamannya Kak Selvi dan kawan-kawan ya Pak ya. Nah itu terus juga waktu itu saya tuh masih masih canggung gitu loh Pak, masih takut juga. Tapi ternyata saya bisa, dan saya bisa buktikan itu kalau misalkan saya tuh juga mampu gitu Pak. Iya, dan itu kan kamu sudah melewati itu Nat ya, sudah melewati itu walaupun prosesnya pun juga berdarah-darah juga kan, capek penuh siksaan juga kan, kurang ini Nat. Kamu membaca teksnya itu terus
ada kurangnya. Gak ngono. Iya. Biasanya kan Pak Novan begitu. Iya. Nah, ini setelah tampil apa pengaruhnya pada pada mentalmu, percaya dirimu dan lain sebagainya, ini seperti apa sih sebenarnya? Pengaruhnya ya Pak ya, pengaruhnya itu benar-benar besar Pak bagi diri saya sendiri. Nah itu yang pertama, saya itu jadi tahu tekniknya MC secara formal, itu yang pertama banget. Terus yang kedua itu secara nggak sengaja itu rasa percaya diri saya itu jadi lebih tinggi Pak. Beneran ini? Iya, serius ini? Beneran Pak, serius. Soalnya kan di situ juga waktu menjadi MC wisuda itu ya Pak ya, saya kan menghadapi banyak orang. Itu gak hanya kayak kakak-kakak kelas saja, tapi juga ada orang tuanya juga. Dan di situ juga ada dari kepala sekolah lain ya Pak ya, kalau nggak salah. Iya, ada 9 kepala sekolah Muhammadiyah yang datang kemarin itu. Iya, dan di situ kayak saya tuh jadi kayak merasa lebih percaya diri setelah melakukan MC wisuda kemarin. Tapi ya Pak ya, itu juga semuanya itu kan ya dari proses kita ya Pak ya. Jadi kayak itulah hasilnya, kita memetik hasil dari semua hal yang telah kita lakukan itu tadi. Jadi ya benar-benar berdampak besar Pak bagi diri saya gitu. Iya, dan itu kan dampaknya itu kan kamu rasakan gitu ya. Kalau komentarnya mamamu, papamu, ini kan pasti melihat lah, pasti melihat kan ya. Anakku kok jadi ayu ini, kok kemarin-kemarin kok agak jelek, sekarang kok cantik kayak gini. Itu gimana sih Nat? Siapa sih yang melihat ini, yang melihat videomu dan komentarnya gimana sih? Kalau dari mama sama ayah itu kayak seneng Pak orangnya itu. Iya, kayak bener-bener kayak semangat gitu loh Pak mendukung saya. Jadi kayak misal ada lomba lagi nih Pak, nah itu benar-benar ditanyain kayak butuh apa ini buat lombanya gitu. Jadi kayak waktu lomba itu ditanyain kalau misalkan pengen ganti blazer atau mungkin pengen beli sesuatu yang dibutuhkan gitu, itu benar-benar didukung Pak. Jadi kayak orangnya tuh excited juga gitu. Oh iya, jadi kamu butuh blazer tinggal bilang, "Ma, blazer." Dibelikan? Iya, dibelikan Pak. Kok jujur ngomong dok gak dibutuh kok no? Enggak Pak, bener-bener dibelikan Pak. Soalnya itu juga apa ya Pak ya, orangnya tuh juga seneng Pak. Soalnya iya bener Pak, walaupun kayak apa ya di depan itu kayak biasa aja gitu, tapi di belakangnya itu bener-bener mendukung Pak. Iya, jadi kayak sayanya sendiri juga jadi seneng Pak dalam belajar presenter ini. Iya, waktu ikut presenter itu blazermu berapa? Waktu pertama kali ikut itu saya tuh cuman punya 1, tapi sekarang mulai bertambahnya waktu, sering ikut lomba-lomba juga, jadi kayak mulai bertambah gitu. Bertambah ya? Iya. Ya. Pak Nur tuh masih ingat loh Nat, blazer pertamamu itu kan blazernya Jenderal Sudirman gitu kan? Iya bener ya? Iya Pak, waktu itu kan masih belum tahu ya Pak ya cara makainya yang bener itu kayak gimana. Iya, dan dulu kan 1 Nat. Sekarang berapa? Blazermu berapa? Sekarang mungkin udah OTW 4 Pak. OTW 4? Iya. Ini luar biasa. Dan ketika kamu tampil Nat, kamu tampil kan tentunya kan bukan mama dan papamu aja ya. Iya. Mungkin keluarga besarmu juga tahu gitu loh ya. Tahu. Nah, siapa yang mendukung? Kalau soal mendukung itu semuanya tuh mendukung Pak, mendukung saya. Soalnya kan ini juga hal positif ya Pak ya, dan berdampak yang baik bagi saya. Jadi kayak semuanya itu mendukung saya dalam melakukan ekstra ini, dalam mendalami ekstra ini. Terus juga waktu ada lomba-lomba gitu ya Pak ya, itu kan mama itu kadang-kadang juga share link videonya gitu loh Pak. Wow. Nah iya, terus sama keluarga itu kayak dibilang wah keren gitu-gitu Pak. Jadi kayak saya juga seneng gitu Pak. Iya, jadi mungkin kamu sekarang ini satu-satunya artis di keluargamu Nat. Atau mungkin sebelum kamu nih ya, sebelum kamu jadi artis ya. Artisnya Mugaru kan maksudnya. Itu apakah sudah ada yang seperti itu di keluargamu? Kalau di keluarga saya itu ya Pak ya, ada 1 Pak. Itu juga dia presenter TV. Dulu itu alumni Semamda juga. Semamda Surabaya? Iya, Semamda Surabaya. Mungkin ya muridnya Mbak Mary itu Pak. Iya. Iya, itu namanya kalau nggak salah itu Danan. Danan? Iya. Dia presenter TV? Iya, dia presenter TV tapi sekarang sudah keluar Pak. Soalnya waktu itu kayak ternyata itu kurang suka gitu loh Pak dengan dunia televisi gitu. Jadi sekarang sudah keluar dari dunia televisi dan mencari jati dirinya di dunia lain gitu. Bukan dunia goib ya Pak ya. Iya, tapi ini melihat videomu. Iya, lihat Pak.
Terus gimana komentarnya? Tanggapannya itu kayak wah keren ya anak SMP tuh udah bisa gini. Dulu waktu SMA aja aku kayak masih bingung-bingung gitu loh. Masih kayak kesusahan dalam mendalami presenter itu kayak gimana gitu, Pak. Oke, dan terutama yang kalau kamu tadi ya Nat ya, kalau kamu tadi itu bilang kalau Pak Nur telepon, Pak Nur WA, chat WA itu kan, wah ini siksaan apa lagi kan begitu kan? Kamu pusing dengan tugas-tugas. Kamu pernah nggak Nat memikirkan Pak Nur ini punya rasa jenuh nggak sih sebenarnya sih? Dampingi anak-anak yang sekian banyaknya gonta-ganti kan ya? Iya, gonta-ganti. Kamu pernah berpikir nggak, ini Pak Nur ini nggak punya rasa jenuh? Punya pikiran seperti itu nggak? Kalau saya awalnya itu ya Pak ya, saya tuh sempat berpikir kalau misalkan Pak Nur itu juga punya rasa jenuh Pak. Soalnya kan tiap anak kan tiap periode itu berganti ya Pak ya, dan itu Pak Nur juga harus ngulang ngajar dari awal lagi Pak. Dan itu pasti Pak Nur juga merasakan jenuh, walaupun kayak tiap harinya itu kayak nyemangatin kita gitu loh Pak, nyemangatin kita biar nggak ngedown, biar nggak tetap semangat, biar gak turun gitu loh Pak. Nah tapi kalau misalkan saya lihat lagi ya Pak, saya amati itu Pak Nur sepertinya juga jenuh Pak. Tapi nggak tahu lagi ya Pak ya, ini Pak Nur itu seperti apa, jenuh nggak Pak? Kalau ditanya jenuh itu yang namanya orang loh Nat ya. Yang namanya orang itu kan jenuh, blenger gitu ya, blenger dulu arek blenger itu. Ngajari terus blenger. Tapi begini Nat, rasa capeknya Pak Nur, rasa jenuhnya Pak Nur, rasa belengernya Pak Nur itu akan terbayar lunas ketika Pak Nur itu sedang ngedit video-video kalian atau kembali lagi melihat video-video kalian. Oh ternyata murid-murid saya ini kok pinter-pinter begitu. Berarti belajar selama ini tuh nggak sia-sia karena bisa dikenal oleh banyak orang, murid-muridnya, kemudian tambah percaya diri. Itu yang membuat Pak Nur ini nggak capek gitu loh Nat. Iya benar. Jadi statusnya Pak Nur kemudian di di TikTok, di Instagram itu kan yus arek iku wis kadung ngedit fotomu, ngedit videomu, kamu terus gitu. Apa nggak bosen sih kayak gini? Kan seperti itu. Iya, pasti kan harus berganti ya Pak ya, biar rasa bosennya itu bisa menghilang sedikit gitu Pak. Iya, dan temannya Pak Nur tuh pernah ngechat Pak Nur begini Nat. Gimana Pak? Bro, aku iku ndelok awakmu. Aku lho sing ndelok kesel, pegel ndelok awakmu. Awakmu kok andre pegel sih. Iya. Jadi ini Nat, apa namanya, motivasi itu berasal dari dalam diri kita ataupun dari luar diri kita, gitu kan? Kalau yang dari luar tentunya ketika kalian sudah bisa membuat video yang bagus, itu Pak Nur akan terobati keselnya itu. Kalau dari dalam diri sendiri kan Pak Nur ini kan merasa berguna juga saya ini gitu loh. Iya. Iya Pak. Tapi ya Pak ya, kalau misalkan kan Pak Nur kan sudah berguna gitu ya Pak ya, itu juga buat kita itu jadi kayak juga seneng Pak. Iya, dalam latihan itu kita juga seneng, kita juga excited Pak sebenarnya, walaupun kayak agak capek-capek dikit gitu loh Pak. Tapi di saat kita latihan, kita dipanggil Pak Nur, itu ada senengnya juga Pak. Karena kita kan di situ juga lagi belajar, dan di situ juga kita itu nanti juga dalam progres juga ya Pak ya, dalam latihan itu tadi. Jadi itu bisa benar-benar membuat kita semangat, bisa benar-benar membuat kita senang. Tapi di sisi lain juga ada capeknya, dan capek itu nanti akan terbayar lunas Pak. Ketika kita nanti bisa jadi juara, kita bisa mendapatkan penghargaan gitu Pak. Iya. Dan ini Nat, apa namanya tuh, lupa mau tanya apa ya? Apa itu? Ketika kamu berhasil untuk membuat sebuah karya ya, ini nanti akan menjadi portofolio Nat. Jadi orang itu akan melihat Nadhifa itu seperti apa sih, begitu kan ya? Iya. Nah, apakah sudah ada yang menilai kamu, Nadhifa itu ini loh, gitu loh? Iya. Sudah pernah belum ketemu sama orang yang seperti itu? Kalau orang yang menilai secara langsung itu belum pernah Pak, dan saya juga kurang tahu ya Pak ya kalau misalkan ada yang menilai seperti itu. Tapi kalau misalkan saya dinilai itu saya seneng Pak. Oh ternyata saya itu seperti ini di mata orang lain gitu Pak. Jadi itu juga membuat saya sendiri itu jadi semangat lagi gitu Pak. Oh gini ya ternyata nilai saya di hadapan orang lain. Dan kalau misalkan ada nilai yang kayak masih buruk, itu kan jadi kita itu jadi tahu Pak, oh ternyata yang buruk itu yang seperti ini. Jadi kita bisa menguranginya dengan melakukan hal-hal yang positif
positif lainnya gitu Pak. Oke, jadi kedepannya Pak Nur ini menginginkan kalian itu punya portofolio ya. Jadi nanti kalian boleh ngupload video kalian itu di TikTok ataupun di Instagram, gitu ya. Kalian udah punya portofolio begitu kan? Nanti akan Pak Nur bimbing, akan Pak Nur dampingi lah. Jadi nanti pada waktu Pak Nur share video itu, nanti nguploadnya di sekolah, pakai wifi-nya sekolah. Kan begitu kan? Enak kan ya? Enak. Jadi nanti kamu ketika sudah lulus, wah, portofoliomu sudah rapi begitu loh Nat. Kamu sudah dikenal orang itu sebagai presenter, begitu kan? Iya, dan memang ini loh Nat, apa namanya, bukannya kita itu sok ngartis gitu ya, tetapi beberapa kali lomba, kita mengikuti lomba, itu kan komen jurinya itu kan sudah no comment. Iya, bener Pak. Berarti kan ya pas gitu loh. Sudah seperti itu gitu loh. Iya, apalagi itu kemarin itu saya tuh paling seneng waktu lomba podcastnya di Smamda.educom itu Pak. Kan kayak juri-jurinya itu di akun sosmednya itu ya Pak ya, terutama akun Instagramnya itu kayak ngevideoin kita Pak. Jadi kayak wah seneng banget, ternyata juga baik juga itu loh nilainya. Ternyata udah pas di mata jurinya gitu Pak. Dan kemarin itu juga sempet diposting di akunnya Smamda.educomnya sendiri gitu, dengan caption kayak keren banget gitu Pak. Jadi itu bikin semangat Pak saya sama Aziza itu kemarin itu. Iya. Sebenarnya kamu pasangan sama Aziza ini merasa cocok nggak sih? Nah, ini kan Aziza dengar ini. Iya. Kamu merasa cocok nggak? Kalau sama Aziza itu ya Pak ya, saya tuh cocok Pak. Soalnya apa, dia itu juga mau diajak kerja sama Pak. Kayak kamu loh ini kurang cepet speednya gitu. Nah besoknya itu langsung dia tuh speednya cepet. Jadi kayak udah sesuai. Dan juga Aziza itu juga nggak diem aja Pak, dia juga menilai saya juga, Nat, kamu kok powernya yang waktu itu loh Pak, powernya kok kurang gitu. Terus saya tuh alasan Pak alasan bilang, loh saya ini tuh powernya disimpan buat nanti lombanya. Terus dia itu kayak, walah iya gitu. Dan seneng Pak, seneng soalnya bisa saling membantu, bisa saling melengkapi juga, terus juga bisa saling menilai juga Pak satu sama lain gitu. Oke, itu kan kalau perasaanmu ya. Kalau Pak Nur melihat kamu sama Aziza ini cocok Nat. Yang pertama, itu sama-sama cantiknya. Yang kedua, sama-sama pakai kacamatanya. Iya. Yang ketiga, tingginya nggak beda jauh. Yang keempat Nat, itu sama-sama semangatnya, begitu kan? Iya benar. Jadi kalau menurut Pak Nur, kamu itu sudah pasangannya ya memang sudah sama Aziza. Bahkan bukan hanya untuk lomba Nat, tetapi untuk presentasi di SD pun, gitu. Ini kamu juga sangat kompak. Iya nggak sih? Iya Pak, saya juga ngerasa kompak sama Aziza. Walaupun awalnya itu ya Pak, saya sama Aziza itu waktu Aziza baru masuk presenter itu ya Pak, kayak mikir, kok anak ini diem banget gitu Pak. Ini Aziza, iya dengar. Jadi ini Nat, yang paling mengejutkan itu kan ketika kita baru pulang dari presentasi di SDN Kebuan Sikep 1. Iya. Gitu. Nah, itu kan Pak Nur langsung dihubungi sama Pak Hadi. Kenapa Pak? Nah, ini Pak Hadi sedang dengar ya. Ini kan gak kerasa nih karena beliaunya ada gitu loh ya. Nah, waduh Pak Nur, ini anak saya ini keracunan sama Mugaru ini. Loh kenapa Pak Hadi? Karena anak saya ini minta masuk di Mugaru gitu kan. Loh, sampean mau yang anu yang SD ini anakku tak gitu. Oh iya Pak, ke sana gitu kan. Nah, terus Pak Nur tuh mikir, sopo ya sing mlebu yang kelasnya anaknya Pak Hadi tadi siapa gitu loh ya. Pak Nur tanyakan ke Pak Hadi, kelas apa sih? Dan kelas 6C. Iya. Nah, kelas 6C itu yang masuk itu kamu sama Aziza. Oh, benar. Berarti ini yang meracuninya ini Aziza sama Nadifah gitu. Kamu di sana ngapain di kelas 7C itu? Kelas 7C. Kelas 6C itu ngapain sih kamu? Saya sama Aziza itu ya Pak ya seperti presentasi pada biasanya Pak. Jadi kayak kebetulan juga anak-anak 6C di SD Kebuan Sikep 1 ya Pak ya. Nah, itu tuh juga semangat Pak waktu saya sama Aziza presentasi. Jadi kayak saya sama Aziza tambah semangat, mereka juga semangat. Jadi kayak saya itu bisa nebarin aura positif gitu loh Pak. Jadi kayak anak-anaknya itu waktu misal saya buka pertanyaan itu banyak yang tanya. Terus juga waktu ada yang bertanya itu juga saya tuh seneng Pak. Soalnya dia tuh kepo dengan Mugaru gitu loh Pak. Jadi kayak presentasi biasanya, tapi saya buat itu bukan presentasi Pak, kayak ngobrol gitu Pak, malahan sama Aziza itu Pak.
Oke, dan nanti kalau misalnya anaknya Pak Hadi ini masuk di Mugaru nanti ya, Iya. kita jauh masuk presenter nanti. Udah ancang-ancang ini ya. Iya, Pasti iya. beliaunya ini pasti mendukung 1000%. Iya Pak. Dan ini Nat, obrolan tanpa tema kita pada hari ini ternyata asik juga nanti ya. Iya, lama juga ya Pak ya. Lama juga. Dan saatnya kita undur diri Nat, karena ini sudah mendekati jam 7 ya. Dan ini anak-anak Mugaru ini kan akan mengikuti apel pagi. Tetapi jangan khawatir, kita akan bertemu kembali sama Mugaru lover semuanya di waktu dan gelombang yang sama. Maka tetap stay tune di 105,1 Mugaru Radio, kreatif, inovatif, dan pastinya sangat inspiratif. Akhirnya saya Pak Nur, Saya Nadifa. mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.